warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milana Fitriani. Adapun anggota kelompok saya yaitu Wening. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu adalah penyampaian materi. Kali ini saya akan membahas tentang proses analisis rekrutmen dan seleksi pegawai dalam perusahaan. Rekrutmen merupakan suatu proses menarik orang lain pada suatu waktu tertentu dengan kualifikasi yang sesuai untuk melamar pekerjaan ke perusahaan. Pelamar yang paling dekat dengan spesifikasi pekerjaan yang akan dipilih, maka proses rekrutmen dimulai ketika pimpinan menyatakan adanya kebutuhan akan karyawan baru. Proses rekrutmen termasuk menganalisis persyaratan pekerjaan, menarik karyawan ke pekerjaan itu, menyaring dan memilih pelamar, mempekerjakan dan mengintegrasikan karyawan baru ke organisasi. Proses menemukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja. Rekrutmen tidak hanya penting bagi organisasi saja. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi yang bersangkutan. Prinsip rekrutmen yaitu ada mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu, sebelumnya perlu dibuat analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Kedua, yaitu adanya jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka perlu kita lakukan sebagai peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, yaitu biaya yang diperlukan diminimalkan. Keempat, adanya perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima yaitu fleksibel, dan keenam yaitu adalah pertimbangan hukum. Rekrutmen juga mempunyai tujuan. Menurut Henry Shimamura tahun 1997, proses rekrutmen memiliki beberapa tujuan, yaitu adalah untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang lainnya. Tujuan pasca pengangkatan yaitu adalah untuk menghasilkan karyawan-karyawan yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Dan yang ketiga yaitu adalah upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan. Di dalam rekrutmen terdapat 3 metode rekrutmen, yaitu ada metode langsung, metode tidak langsung, dan metode pihak ketiga. Metode langsung yang paling sering digunakan adalah di sekolah, akademi, lembaga pendidikan, dan pelatihan. Sedangkan metode tidak langsung yaitu adalah berguna ketika tidak ada kandidat yang cocok untuk dipromosikan dalam perusahaan. Organisasi ini bertujuan untuk menjangkau wilayah yang luas atau spesialis yang sangat spesifik diperlukan. Sedangkan metode pihak ketiga yaitu adalah penggunaan agen tenaga kerja publik dan swasta, konsultan, manajemen, serikat pekerja, dan sebagai berikut. Digunakan untuk merekrut kandidat untuk posisi yang sulit dipenuhi atau di bidang kerja tertentu. Proses rekrutmen juga ada 5 sebagai berikut, yaitu adalah perencanaan rekrutmen. Perencanaan rekrutmen adalah langkah pertama dari proses rekrutmen. Yang kedua yaitu adalah pengembangan strategi. Pengembangan strategi adalah setelah menyelesaikan persiapan deskripsi pekerjaan dan spesifik pekerjaan, langkah selanjutnya adalah memutuskan strategi mana yang akan diadopsi untuk merekrut kandidat. Yang ketiga adalah mencari kandidat yang tepat. Pencarian adalah proses rekrutmen di mana sumber daya bersumber tergantung pada kebutuhan pekerjaan. Yang keempat adalah penyaringan.
Screening dimulai setelah selesai proses pencarian kandidat, maka akan dilakukan screening. Yang terakhir yaitu adalah evaluasi and controlling. Evaluasi dan kontrol adalah tahap terakhir dalam proses rekrutmen. Dalam proses ini, efektivitas dan validitas proses dan metode dinilai. Di rekrutmen juga terdapat sumber-sumber. Nah, sumber-sumber rekrutmen ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada sumber rekrutmen internal, ada sumber rekrutmen eksternal, dan ada formulir lamaran. Sumber rekrutmen internal yaitu adalah meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindahkan tugas atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dipanggil lagi. Sedangkan rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Sumber rekrutmen eksternal ini meliputi individu yang saat ini bukan merupakan anggota organisasi. Sedangkan formulir lamaran dirancang sendiri oleh organisasi atau perusahaan dalam rangka menggali berbagai macam informasi dari para pelamar sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan tersebut. Baik, materi yang saya sampaikan sudah selesai, maka materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Wening Widasuti, nomor induk mahasiswa 64230407. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu analisis rekrutmen dan seleksi pegawai dalam perusahaan. Seleksi. Apa sih seleksi? Pengertian seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Dari Matthias R.L. John H.J. 2006. Tujuan seleksi apa sih? Tujuan seleksi di sini ada 5. Yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam memperkerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang 5, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Untuk metode seleksi di sini ada 2, metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Untuk metode non-ilmiah yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pelamar saja. Untuk metode ilmiah itu seleksi yang dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata yang akan diisi serta pedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Seleksi metode ini merupakan pengembangan. Selanjutnya ada proses seleksi. Untuk screening lamaran, seleksi kandidat dapat dan harus dilakukan dengan membaca surat-surat lamaran mereka. Dari informasi yang diberikan dalam surat lamaran dapat dicek secara kasar apakah pelamar tersebut memenuhi persyaratan dan yang tidak, kemudian berkas lamaran dipisahkan dan disimpan dalam file yang berbeda. Yang kedua, mengisi formulir lamaran. Meminta pelamar mengisi sendiri formulir lamaran yang telah disiapkan oleh perusahaan. Bila pekerjaan yang dilamar menuntut kemampuan berbahasa Inggris, maka formulir tersebut harus disiapkan dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, tes pengetahuan umum dan kemampuan. Tes-tes yang akan diberikan tergantung pada persyaratan yang ditetapkan untuk tiap jabatan dan tingkat dalam organisasi. Yang keempat, ada wawancara. Tujuan dari seleksi wawancara adalah menempatkan informasi yang lebih mendalam tentang calon dan hasil tes akan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang calon yang dipilih. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan. Tujuan utama dari pemeriksaan kesehatan calon karyawan adalah untuk meyakinkan bahwa calon tersebut dalam kondisi fisik dan mental yang sehat dan prima. Yang keenam, pengecekan referensi. Pengecekan referensi adalah suatu usaha untuk memperoleh informasi yang
tepat mengenai latar belakang dan sifat calon. Jadi untuk kesimpulannya, rekrutmen dan seleksi mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Untuk rekrutmen sendiri, proses memperkerjakan kandidat yang tepat pada pekerjaan yang tepat, dengan tujuan untuk memiliki sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Metode-metode rekrutmen secara luas diklasifikasi ke dalam 3 kategori, yaitu langsung, tidak langsung, dan pihak ketiga. Adapun prosesnya diawali dengan rekrutmen, planning, strategi development, searching, screening, dan evaluation dan kontrol rekrutmen dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Untuk seleksi merupakan suatu pengumpulan dari suatu pilihan. Proses seleksi melibatkan pilihan mengutamakan beberapa objek saja yang dipilih. Proses memilih dari sekelompok pelamar individu yang paling cocok untuk posisi tertentu dan untuk organisasi penyeleksian dengan proses tes yang dilakukan calon tenaga kerja untuk melihat knowledge, skill, attitude, aptitude, dan physical para karyawannya. Oke, sekian proses analisis rekrutmen dan seleksi pegawai dalam perusahaan dari kelompok 3. Dengan saya sendiri Wening Widyastuti dan rekan saya Mila Nur Fitriani. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.